Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang tunai 6,6 triliun rupiah yang dirampas dari koruptor ke kas negara. Presiden Prabowo Subianto bilang aset dari kasus korupsi akan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa belak-belakan bakal memakai dana segar itu untuk menambal defisit APBN. Presiden Prabowo Subianto kian getol merampas aset koruptor. Kepala negara mengaku geram karena kebocoran uang negara terus-menerus terjadi meski penyitaan aset sudah gencar dilakukan. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Prabowo lantas terang-terangan mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang semakin sangar menyita harta para pelaku tindak pidana. Menurutnya, langkah aparat membabat pencuri uang rakyat tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, termasuk upaya perlawanan dari korporasi hingga premanisme yang menghambat investigasi. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi yang melanggar, upaya korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi. Kejaksaan Agung kembali memamerkan keberhasilannya melakukan pemulihan aset negara. Di hadapan Presiden Prabowo, Kejagung menyerahkan uang tunai senilai 6,6 triliun rupiah yang merupakan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Uang itu terdiri dari keberhasilan Satgas menagih denda administratif sebesar 2,3 triliun rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel. Sisanya sebanyak 4,2 triliun rupiah merupakan hasil penanganan perkara korupsi, CPO, dan impor gula. Pemerintah pun belak-belakan akan memakai uang yang dirampas dari koruptor untuk membiayai program-program yang sudah dicanangkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bahkan mempertimbangkan bakal menggunakan dana segar itu untuk menambal defisit APBN. 2025 PNBP berarti Pak ya? PNBP ya. Tapi besar kemungkinan untuk bencana atau nanti bakal ada tempat lain? Kalau bencana udah ada, kalau udah uang nyampur kayak udah uang datang saya udah nyampur, nggak bisa bedain yang mana yang mana. Tapi yang bencana udah ada Pak, udah ada dana yang disiapkan, jadi nggak ada masalah. Ini bisa juga dipakai ngurangin defisit atau kita pakai nanti tabungan untuk
untuk belanjakan tahun depan. Tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk mengenai defisit. Buat Kalau tambah mepet ke atas 3%, kita kurangin ke bawah 3%. Dengan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%. Mungkin ya nggak jauh yang kita udah umumkan kemarin-kemarin. Tapi tetap. Lantas sudah tepatkah langkah pemerintah? Ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku perusak hutan yang mengalihfungsikan menjadi kebun sawit. Seharusnya ya hasil korupsi itu digunakan kembali oleh pemerintah untuk melakukan reboisasi, memulihkan hutan yang rusak itu gitu ya. Jadi seharusnya tidak dimasukkan kepada APBN yang nanti oleh APBN itu peruntukannya bisa untuk apa saja. Seharusnya kalau itu berasal dari perusakan hutan, perusakan alam, itu dikembalikan lagi untuk memperbaiki alam. Sehingga ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Keuangan agar ke depan hasil dari perampasan hasil kejahatan ini bisa dikembalikan untuk memulihkan ke kondisi semula terhadap alam yang rusak, atau misalnya birokrasi yang rusak, atau misalnya fasilitas publik yang rusak. Jadi benar tidak boleh menggantungkan kepada dari korupsi, karena kita tidak bisa membaca itu sebagai ini. Tapi tetap artinya bahwa kalau effort kita untuk mengejar korupsi itu semakin tinggi, ya harapannya juga ada tambahan pendapatan, tapi yang bukan menjadi tujuan utama. Yang kita kejar bukan pendapatan dari korupsinya, tetapi adalah bagaimana kebocoran uang negara ini bisa kita tekan serendah mungkin. Dan kalau kita sudah governance, uang-uang yang tadinya harusnya dapatnya itu, kan korupsi itu gini, misalkan kita harusnya dapat 100%, tapi karena dikorupsi 20%, kita hanya dapat 80%. Nah, kita kan harus kejar si 20 yang hilang atau bocor ini, gitu kan. Nah, kebocoran ini yang harus kita selesaikan kayak gitu. Tapi kan nggak bisa terus menerus. Nanti kalau suatu saat sudah bagus ya kita nggak bisa jadi target lagi gitu. Yang lebih ditargetkan itu governance kita meningkat, dan kemudian sumber daya alam kita misalkan bisa kita optimalkan sebaik mungkin, dan itu larinya untuk kepentingan bangsa semua, ke APBN semua. Pemerintah boleh saja getol merampas uang dari para koruptor untuk dipakai membiayai program-program negara. Tetapi jangan sampai muncul persoalan baru kala aset sitaan justru menjadi barang bancakan. Kejaksaan Agung perlu untuk melakukan pengawasan agar kasus seperti yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu tidak terulang, apalagi ada eskalasi sampai level kasus yang besar gitu ya. Di kasus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu kan jaksanya justru minta bagian dari hasil kejahatan yang seharusnya dikembalikan kepada korban, tetapi justru ini pagar makan tanaman. Nah, ini harus diantisipasi sejak awal, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses aset recovery ini. Tidak sekadar menjaga apa yang sudah dirampas sebesar 6,6 triliun, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika melakukan perampasan itu, jangan sampai ada pihak-pihak yang menjual kewenangannya, menjual pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga aset recovery-nya di bawah ketentuan, di bawah yang seharusnya. Perampasan korupsi sudah semestinya tidak berhenti pada jatuhnya vonis hukum, melainkan pengembalian kerugian negara dan pemiskinan pelakunya. Aparat harus memastikan aset yang sudah dirampas tidak dialihkan, dijaga nilai ekonomisnya, dan mendorong hasil lelang aset benar-benar kembali ke kas negara.